Saya Jonathan. Dan saya Ivan. Kami akan membicarakan tentang kata kutipan, kata rujukan, dan daftar pustaka. Yang pertama, saya akan berbicara tentang kutipan. Kutipan adalah pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain. Terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber lainnya dan ditandai oleh kutipan tanda kutip. Kutipan digunakan sebagai alat untuk memperkuat argumentasi kita. Nah, kutipan sendiri memiliki dua jenis. Ya nanti bisa akan ditulis di sini. Kutipan yang pertama kutipan langsung, yaitu kutipan yang tidak melakukan perubahan apapun terhadap teks. Yang kedua, kutipan tidak langsung, yaitu kutipan menggunakan kata-kata tersendiri tapi tidak mengubah makna pada teks. Kutipan langsung memiliki ciri-ciri tidak boleh ada perbedaan terhadap teks asli. Yang kedua, tanda sik digunakan apabila ada kesalahan pada teks asli. Yang ketiga, tanda 3 spasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Yang keempat, menggunakan sumber kutipan yang berlaku dan bidang selingkung. Kita akan menggunakan contoh kutipan dari Pati 5 pada 2013 bulan 4. Menurut Pati 5, mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan pada metode penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dalam suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis, kualitatif, dan kuantitatif. Ciri-ciri kutipan tidak langsung adalah: yang pertama, mengalami perubahan pada teks yang dikutip. Yang kedua, tidak ada perubahan ide pikiran dari teks yang dikutip. Yang ketiga, disampaikan dengan gaya bahasa dan pemahaman penulis terhadap kutipan yang ditampilkan. Yang keempat, diakhiri dengan nomor kutip serta tidak diakhiri dengan tanda petik 2. Jadi contohnya seperti yang di samping ini. Kalimat rujukan adalah kalimat yang digunakan pemberi informasi untuk menyokong atau memperkuat pertanyaan dengan tegas. Dalam menjaga etika ilmiah, dalam hal menggunakan bahasa lain dalam sebuah tulisan, kita mengenal sistem catatan. Sistem ini dikembangkan dalam tiap bidang ilmu selingkung, sehingga muncul variasi dalam penulisannya. Tidak heran apabila sistem yang digunakan oleh bidang ilmu tertentu berbeda dengan sistem yang dikembangkan oleh bidang ilmu lainnya. Kita mengenal dua sistem perujukan yang sering digunakan, yaitu pertama, catatan kaki, yang kedua, catatan belakang. Catatan kaki adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman, sedangkan catatan belakang ada di akhir bab dalam sebuah buku atau bagian akhir sebuah penulisan. Sistem catatan dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu referensi dan informasi tambahan. Yang dimaksud dengan referensi di sini adalah data semua sumber yang dijadikan rujukan dengan ditandai oleh angka Arab. Dalam hal catatan kaki yang berisi referensi, seorang penulis hampir dapat dipastikan menggunakan beberapa sumber. Apabila sumber-sumber yang dirujuk beberapa kali dengan halaman yang sama, maka 3 istilah, yaitu ibid,
offset dan logset harus diketahui dan dipergunakan dengan benar. Audit, offset, dan logset ketiganya berasal dari bahasa Latin. Ibid berasal dari kata ibider, yang artinya pada tempat yang sama. Istilah ini digunakan untuk rujukan apa saja yang digunakan berturut-turut tanpa disela oleh sumber yang lain. Jika offset sendiri berasal dari kata citato, yang berarti pada karya yang telah dikutip. Istilah ini digunakan apabila seorang penulis mengacu sumber berupa sebuah buku yang diacu beberapa kali, namun sumber tersebut telah disela oleh sumber yang lain. Untuk logset sendiri berasal dari kata loco citato, yang artinya pada tempat yang telah dikutip. Istilah ini mengacu kepada artikel dalam bunga rampai, jurnal, majalah koran, ansiklopedia. Untuk contohnya sendiri akan ditampilkan di sini seperti yang tadi. Ya, selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul penulis, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka atau bibliografi adalah sumber-sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim disebut sebagai daftar pustaka atau bibliografi atau kepustakaan dengan fungsi sebagai berikut. 1. Membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. 2. Memberi petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. 3. Membaca pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. 4. Sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber yang dipergunakannya. Selanjutnya ada beberapa variasi penulis daftar pustaka. Variasi ini terjadi akibat pola penulisan yang dikembangkan oleh selingkung bidang. Misalnya format MLA atau The Modern Light Association dan format APA, American Psychological Association. Unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah daftar sebagai berikut, ada di sini sebelah kanan saya. Dalam menyusun daftar pustaka, beberapa hal diperhatikan yaitu 1. Baris pertama dimulai pada bias atau margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan ke dalam. 2. Jarak antar baris 1 spasi. 3. Jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. 4. Diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis atau bergantung pada gaya selingkung bidang. Format MLA, contohnya ada di sebelah kanan saya. Format APA, contohnya ada di kanan saya. Apabila pengarang dalam sumber lebih dari 1 orang, maka nama penulis pertama saja yang dibalik, sedangkan nama pengarang kedua tidak. Apabila penulisnya 4 orang atau lebih, maka setelah nama penulis pertama cukup ditulis kata dan DKK, yang artinya dan kawan-kawan, yang dalam istilah Latin adalah et al. Contoh, 2 penulis, contohnya ada di kanan saya. 3 penulis, contohnya ada di kanan saya. 4 penulis, contohnya di kanan saya. Ya, sekian untuk materi yang saya bawakan. Saya akan panggil teman saya. Kita bisa lagi ya. Itu dari pembawaan materi dari kami. Ya. Untuk kesalahannya kita minta maaf. Ya. Jika ada komen, pertanyaan dan yang lain-lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe and like. See you. See you.